Benar. Akar. Tali. Wah, oh iya. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander. Dan kali ini ditemani oleh teman saya, si Sekar ya. Di sesi camping horor Sobat Horor. Camping horor car ya? Apa gimana? Iya. Solo camping. Enggak solo ya? Ya nggak solo, camping. maksudnya camping car horor berarti ya. Tapi kali ini tuh tenang Sobat Horor, mungkin langsung ada salah paham. Ih, ini laki-laki perempuan ini tidur satu ini nih, pasti Iya, gitu. Enggak Sobat tenang. Horor, nanti kalian akan tahu lah nanti seperti apa. Jadi di sini tuh aku mau menjelasin dulu kenapa saya dan Sekar ini ya, teman saya ini, dalam arti dia itu kenapa saya ngajak dia, bukan sembarang orang juga, karena dia itu memiliki talenta, yaitu dia itu bisa melihat atau merasakan ya, lebih ke melihat hal-hal yang berbau dengan goib. Jadi dia itu bisa ngelihat setan, katanya gitu Sobat Horor ya, bisa merasakan juga. Nah, kenapa kita memilih tempat ini Sobat Horor? Kenapa kita sampai datang ke sini jauh-jauh? Jadi ini tuh masih ada di Jawa Tengah, tepatnya di dekat Kabupaten Batang Sobat Horor ya. Dan di sini itu adalah sebuah lokasi ya, di sebelah sini kalian ya.
di sebelah kiri saya berarti ya. Ini ada sebuah pohon besar banget. yang memang dipercaya oleh masyarakat berusia sudah lebih dari 100 tahun. Dari zaman, katanya dari zaman dulu banget penjajahan ya. Sebelum Jadi merdeka. ibaratkan bahasanya kan pohon ini itu seperti saksi apa ya? Saksi bisu Saksi ya. bisu, iya. Dari zaman dulu seperti apa, penjajahan seperti apa. Tetapi yang membuat saya datang ke sini itu bukan masalah penjajahan atau apapun itu sebetulnya, tapi pernah ada tragedi ya. Tragedi ya Sekar. Tragedi yang terjadi pada tahun 2015. Di tahun 2015 itu ada sebuah tragedi, yaitu wanita separuh baya atau wanita yang sudah berumur, wanita, ya kalau kita sebut nenek lah ya. Iya. Itu meninggal gantung diri di pohon ini. Serius? Iya. Dan katanya warga bilang ada talinya, dan memang itu iya ada talinya. Sampai sekarang? Masih tersangkut. Katanya belum pernah ada yang berani untuk melepas talinya, tapi sudah pernah ada yang motong. Jadi kayak talinya itu katanya masih ada di situ. Katanya kalau sampai itu nanti digentayangin. Paham maksudnya nggak? Iya, Jadi iya. warga nggak mau ikut ngambil. campur Iya, gitu loh. jadi sampai sekarang masih utuh di situ. Ya, makanya saya tahu sampai sini tuh karena ada sebuah laporan dari email kalau berani itu coba datangin sini untuk camping. Nah, kebetulan kan dia bisa juga, ada waktu juga, dan aku juga bisa. Oke, kita langsung datang ke sini Sobat Horor. Nah, nanti di sini itu kita sekarang tunjukin sekarang jam berapa? Sekarang tadi tuh aku sih dari masuk tadi sini tuh sekitar jam 10-an ya. Seperti biasa kalau aku malam-malam gini jam 10-an. Ya mungkin sekarang jam setengah 11 kali ya Sobat Horor ya. Setengah 11 sengaja juga kalau camping itu belum makan ya, Iya, biar nanti tuh memasaknya atau makannya tuh juga penuh jiwa ya. Tapi kalau kita udah makan nanti tiba-tiba masak kan kayak udah kenyang. aduh kenyang gitu kan, kayak kenyang Kayak gimana nafsu makannya tuh iya udah berkurang gitu. jadi tuh aku tuh dari rambut tuh kenapa ini loh kayak nyangkut terus. Jadi kalau misalkan kan Kak Ivan kan, aku kan suka lihat di YouTube kakak kan, kakak solo camping kan. Jadi kayak gini sempit gitu. Ya enggak, kalau sendiri nggak sempit dong. Oh iya, iya. Iya dong, nggak sempit dong. Jadi nanti Sobat Horor, kalau saya sendiri itu bukan tidur di sini ya. Jadi kalian jangan salah sangka ya. Kalau saya itu nanti, saya tuh ada tenda tadi saya taruh luar. Saya akan tidur di tenda di sebelahnya pohonnya persis. Gila. Kamu tidur di sini, paham nggak? Iya paham. Jadi nanti kamu tuh secara langsung, aku minta tolong sama kamu untuk memantau pergerakan apa yang akan terjadi di sana loh. Kamu maksudnya, kamu kan bisa melihat nih. Kalau kamu kan bisa melihat dan merasakan, dan kalau aku cuma bisa merasakan. Karena aku tuh jujur aku nggak bisa dalam arti langsung ngeliat gitu, nggak bisa. Kan susah. Orang itu kan beda-beda kemampuannya, bang. Kalau kamu kan dari kecil katanya kamu tuh indigo, bisa lihat dan gininya. Ya aku juga indigo, tapi aku tuh hanya bisa merasakan. Iya masing-masing. Iya, melihat pernah tapi nggak sesering kamu kan, ibarat gitulah. Jadi gitu Sobat Horor ya. Semoga aja di video camping kali ini kita berdua bisa mendapatkan penampakan mungkin yang kalian inginkan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kok ini pertanyaannya ya, kenapa kok wanita separuh baya, nenek-nenek kok gantung diri? Nah itu. Maksudnya Kan aku mikir gini lah, rata-rata kan kasus gantung diri kan pasti kan anak muda. Pasti kalau enggak ya mungkin umur frustasi 30, kan. 40 masih make sense sih. Cuma kalau udah tua, iya kan enggak kadang-kadang dipikir pasti gimana ya? Rata-rata kan emang anak muda yang putus cinta, kalah judi mungkin tuh ya atau yang punya mungkin utang. ya apa sakit gigi yang terlalu berlebihan gitu ya. Emang ada gak orang bunuh diri? Ya kamu kan sakit gigi, aduh sakit banget gitu kan ya. Tapi Terus udah gitu kan. Ya nggak tahu, namanya orang bunuh diri kan nggak punya akhlak kan. Iya sih bener. Maksudnya nggak bisa pikir kok bisa nyampe nenek gitu loh Sobat Horor. Di depan bener-bener gelap banget cuma ya, gelap banget ya. Ini juga ini banget. Iya. Serem banget, kita bener-bener jauh dari pemukiman. Di depan gelap banget Sobat Horor. Jadi ini aku langsung mau pasang tenda di depan. Kamu tunggu sini aja nggak apa-apa. Apa namanya? Kamu siapin perlengkapan masak aja. Ya, tapi ntar masak di sana aja deh, jangan di sini. Kalau masak di tenda aja. Ya nanti masak di tenda aja. Oke, Sobat Horor. Semoga video kali ini akan jadi video yang sangat luar biasa. Oke. Let's go. Let's go. Ya Sobat Horor, jadi ini Sobat Horor bisa lihat di sini ada air putih
Dan tadi aku nemu juga semacam ada melati juga di bagian sana, dan ada dupa-dupa yang menandakan bahwa artinya di lokasi ini malah dijadikan tempat seperti pesugihan, atau mungkin dalam arti tempat-tempat yang ada hubungannya sama gaib ya, maksudnya menyembah ya, persembahan sobat horor ya. Nah itu bahaya juga sobat horor. Oke, sobat horor, jadi saya sudah pasang tenda di sini ya. Dan jujur di sini tuh tadi ketika saya lagi coba pasang tenda itu, aku tuh ngerasa di sini tuh hawa enak banget. Tapi Kar, aku tuh masih penasaran loh, ini mana itunya? Apa ya katanya kan talinya, iya kata tali gantung dirinya itu aku masih belum ketemu. Belum sempat ini deh muterin poni, soalnya besar banget. Besar banget, iya. Jadi tadi di mobil. Nah iya makanya, maksudnya ini tuh yang di mana talinya, masih bingung loh. Aduh, jadi sobat horor, ini adalah pohon yang tadi aku maksud, yang sudah berusia ratusan tahun. Dan tadi Kar, di bagian sebelah sana, yang di bagian sebelah sana itu aku nemu seperti kayak apa ya, persembahan sajen gitu loh. Hah? Ada aquanya, terus tadi ada melatinya. Ada yang nyembah. Ya mungkin Kar, karena kan mungkin mereka percaya bahwa di sini ada penunggu yang bisa membuat mereka kaya raya gitu mungkin. Tapi yang tetap yang aku menjadi penasaran adalah kenapa nenek itu lebih memilih dia tuh bunuh diri di sini, kantung diri di sini. Apakah karena hanya kebetulan ya,
apakah karena hanya kebetulan ini dalam arti memang dia lagi lewat sini terus dia bunuh diri, apakah dia itu seakan-akan dikendalikan oleh sosok yang tidak terlihat. Nah, antara dua itu tuh. Tapi kalau kata aku sih Kak, misalkan nih dia lagi lewat sini terus dia mau bunuh diri, berarti kan otomatis secara nggak langsung itu bisa jadi karena nggak cuma karena masalah hidup kan, bisa jadi kayak yang kakak bilang dikendaliin, atau mungkin ada ilmu hitam, orang yang ngirim ilmu hitam biar dia tuh putus asa sama hidupnya terus ngakhirin hidup gitu loh. Ya aku juga kurang tahu ya. Juga bingungnya kenapa Iya. udah tua gitu loh, maksudnya udah tua bunuh Ya diri, itu pasti gitu ada problematika yang mungkin kita nggak tahu sekarang gitu loh, pasti gitu. Tapi Sobat Horor, nah inilah keuntungannya saya ya Sobat Horor. Nih Sobat Horor bisa lihat ya sekarang tuh jamnya tuh ada di handphonenya. Berapa tadi kan? 11 ya, sekarang jam setengah 11 lebih ya, setengah 11 lebihan Sobat Horor. Nah maksudnya tuh hawa di sini memang jujur udah nggak karuan karena kita datang pun jam segini, dan bagi mereka yang tidak terlihat, saya ini dan Sekar ini seperti tamu yang tidak diundang ya Kar ya. Iya betul banget. Apalagi Nah, ini jam-jamnya mereka warga percaya bahwa ketika melintas ke sini, kalau udah malam nggak ada yang berani lewat sini Kar, warga Kar. Nah kalau misalkan sore-sore ada yang melintas di sini, itu mereka itu katanya sering didengarkan seperti suara-suara minta tolong dari nenek tersebut. Dan iya, dan kadang juga ada suara-suara yang lain gitu loh. Tapi kalau misalkan warga bilang bahwa nggak ada yang berani kesini malam-malam, lah itu nggak, tadi ada sajin itu apa iya, dong? mungkin gini. Apa ditutup-tutupi ya? Iya bisa aja kayak Ayo. bilang kalau pohon itu serem, angker, biar nggak ada yang kesini, terus mereka yang nyari keuntungan tuh bisa bebas gitu loh Kak, kayak lebih leluasa untuk kalau melakukan misalkan hal buat- yang negatif iya, gitu. buat lewat orang kan nggak mungkin berhasil, atau mungkin mereka kurang ini loh, kurang ngerasa feelnya gitu loh. Oke, siap, bisa. Tapi aku tuh masih penasaran tuh loh, di dalam situ, di dalam pohon itu kan kayak ada celah kan, Kar. Iya, Aku tuh penasaran itu apa loh, sumpah sebenarnya. Karena jujur, aku tuh merinding banget kan. Aku tuh kalau udah bilang sama sobat Horor, merinding banget loh. Ini nggak bisa dibuat-buat gitu loh. berarti ini jangan-jangan dulunya akar kali ya Kak. Apa? Ini mungkin dulunya akar terus Jadi besar gini, kali ya? katanya dulunya tempat ini tuh dijadikan seperti petilasan dari Panembahan Senopati. Tahu nggak Panembahan Senopati? Jadi Panembahan Senopati itu masih ada hubungan sama Nyi Roro Kidul. Jadi kamu tahu itu nggak goa yang ada di Jogja yang namanya Goa Langse? Iya. Nah itu juga tempat pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul. Maksudnya dalam arti tempat ini juga sejarahnya juga ada hubungan sama Panembahan Senopati, entah tempat beristirahat kayak atau mungkin tempat yang petilasan kayak, yang penting tempat ini pernah ada sejarahnya gitu loh Kar. Jadi nggak cuma asal pohon akar doang ya. Dan katanya juga akar dari ini kan besar banget ya. Iya. Sobat Horor, katanya akar ini tuh mengelilingi wilayah sini kayak menjaga, paham gak maksudnya? Iya. Tembusnya itu ada di perbatasan daerah ini dengan daerah lain katanya. Apa nggak merinding kau? Kaget. Kenapa? Kaget sumpah, kaget. Kenapa? Kaget sumpah. Kenapa? Nggak tahu. Ini nggak tahu tadi daun jatuh apa pokoknya ada yang set gitu loh. Ya biar. Oke Sobat Horor, jadi daripada kita berprasangka buruk terus ya, kita mau santai dulu ya. Dalam arti di sini saya belum makan Sobat Horor dari tadi siang ya Sobat Horor ya. Memasak apa nih kira-kira ya? Apa tadi baunya apa? Tapi nanti kalau kita masak Sebenarnya- yang almarhum yang di sini itu pengen ikut makan gimana ya? Apa dikasih aja dong. Aduh. Kita party makanan. Tapi kalau menurut kamu ya, kira-kira penunggu yang ada di dalam pohon ini kira-kira sosok apa Kar? Kalau menurut kamu nih, kalau melihat dari secara fisik ya? Sebenarnya gini Kak, kalau aku bilang ya, ini kan yang pernah bunuh diri nenek. Ya. Tapi kan namanya tempat kalau udah disembah pasti yang datang banyak dong. Iya betul. Dan aku ngerasa di tempat ini mereka tuh udah jadi satu. Jadi kayak mereka Kayak mungkin- semacam rumah kerajaan. Jadi ini buat rumah mereka. Kalau misalkan Iya, ibarat kata orang nggak indigo tuh bilang itu kan cuman halusinasinya kamu. Kalau aku halusinasinya bilang pocong ya dia bisa jadi pocong. Kalau jadi kuntilanak kuntilanak. Kalau jadi nenek-nenek kayak Berarti gitu, maksud itu kamu di sini tuh rame rame. ya. Oke. Kayak Udah. gini pohon besar Oke, cukup. Jangan terlalu dijelasin detail ya. Oke, Sobat Horor, tanpa perlu basa-basi, langsung aja kita akan melanjutkan aktivitas kita yaitu memasak ya, karena kita belum makan. Nanti kita bisa kerasukan Sobat Horor kalau belum makan ya. Oke, Sobat Horor, let's go.
itu empuk-empuk jagung. Pernah makan gak empuk jagung? Sering. Ini coba dulu ya, kita ASMR dulu nih. ASMR. Oke. Doa. Oh iya. Makan dulu sobat horor. Makan sobat horor. Panas. Kenapa laki-laki makannya cepat? Laki-laki nggak pengen ngomong. Enak. Makan kalau lagi lapar tuh enak. Terus. Kamu kan nggak mungkin kamu. Enggak. Siapa ya? Siapa ya? Ini makan. Masuk. Ya, kamu dengar nggak sih? Dengar. Sumpah. Tapi soalnya dari sini bukan dari sini sih. Dari sini. Iya dari Bagian sebelah sini. Area sebelah sini. Siapa itu ya? Maksudnya apakah itu sosok nenek itu atau sosok yang lain menurut kamu? Gak tahu sih kak. Aku juga kaget sumpah. Kaget sumpah, ngomong. Udah mulai nih berarti nih. Jam berapa sih sekarang sih? Mungkin jam 11 ada kali ya. Udah lebih kak. Tadi masak 1 jam kita masak, nunggu minyak panas sih lama banget ya. HP. Jujur tadi pas lagi masak aja aku kayak dengar suara loh. Sebenarnya. Aku berkali-kali dibisikin. Apa? Dibisikin. Kayak dibisikin. Bisikin apa? Nggak tahu kayak kan kalau angin lewat kan kakak bisa denger kan. Tapi tuh kayak ngomong tapi nggak jelas kayak. Tapi aku pikir pas itu angin kali ya gitu loh. Jadi ada yang bisikin kayak ibaratkan dia pengen ngomong sama kamu gitu ya. Iya. Tuh gitu sebetulnya. Ini dong rumah. Ini bandingnya apa nih habisnya? Mungkin keliling-keliling dulu. Kita keliling dulu aja ya. Sekalian cari tuh di mana tuh katanya warga ada talinya. Tapi kok saya cari nggak ada. Sama aku pengen lihat yang itu. Yang kakak bilang apa? Ada yang naruh apa? Ada sajen gitu kan. Kayak bentuk kayak gitu kan ada di sana. Di balik sana. Kan pohon gede gini, dia tuh ngeliling gini kan. Terus kenapa pohonnya tuh kayak selalu ada celah di setiap sisi gitu sih? Ya karena mereka milik akar. Gimana sih? Kopi sih. Gimana sih? Bahasa Tegal sobat tadi, bahasa Tegal ya. Tadi translate-nya tadi situ translate-nya. Bahasa kalau lagi panik gini sobat lo. Sesek ya kak. Kamu udah belum makan ya?
Oke, sebetulnya jadi kali ini tadi kita udah makan nih ya. Ini kita udah makan, udah selesai, udah habis semua sebetulnya. Cuma paling sisa dikit doang, ini nggak boleh disisain dong. Emang ya? Maksudnya ini kita sudah makan. Nanti kita akan coba ekspor dulu sebentar. Ekspor sebentar untuk melihat, mencari loh. Karena kata masyarakat ada tali bekas wanita Parubaya itu yang kandung diri sebetulnya. Itu aku masih pengen tahu di mana lokasinya gitu loh ya, di mana? Nggak mungkin di atas banget dong. Iya. Nggak mungkin. Kalau dipikir pakai logika gimana caranya orang mau bunuh diri naik sampai atas dulu. Iya. Karena pohon ini tuh tingginya kurang lebih sekitar berapa meter? 5 meter, 6 meter ya? Lebih ya? 10 meter ada ya? Kayaknya tinggi banget. Kita lihat ke atas tuh nggak kelihatan, nggak kelihatan tingginya loh. Sampai langitnya aja nggak kelihatan loh. Gitu sebetulnya. Oke, jadi saya akan langsung ekspor dulu ya sebelum kita memutuskan untuk pasang kamera dan lain-lainnya. Oke, let's go. Ya sobat horor, jadi tadi kan udah makan. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa kita akan explore ya sobat horor ya. Nah tadi kakak yang yang ini apa? Yang kakak nemu. Di depan sana kamu maju. Ini kan tenda nih. Nah di situ tuh itu juga ada tuh. Mana? Itu tuh di bawah. Oh iya itu kopi. Ya enggak? Iya lihat. Nah sobat horor, ini ada kopi sama ini nggak tahu air apa. Jadi memang di tempat ini itu memang ya aku nggak tahu sih, masyarakat sini belum bilang bahwa tempat ini biasa buat buat kayak gini nggak tahu. Tapi sumpah demi Tuhan kalau memang kalian ada yang misalkan bilang nggak, wah itu mah punya kamu sendiri, taruh settingan gundulmu matamu ya, demi Tuhan masuk neraka saya berani, itu bukan punya saya sebetulnya, ngaco ya. Kadang kan haters kan gitu ya kada, nyebelin ke. Iya, kalau emang penasaran datangi lokasinya nih di sini nih gitu loh. Itu loh Kar, kamu lihat gak pohon itu kayak ada darah, tau gak sih? Iya kayak bekas hitam. Nah ya si warga tadi ya. Nah bapak itu kan juga bilang, bapak yang tadi kita wawancarain ya, pas apa sih namanya tadi kamu ngomong? Pas apa? Pak Udin tadi pas ngomong di depan. Pak Udin mah yang sebelumnya lagi, yang terakhir yang kamu nemu yang pakai caping yang petani itu, pas apa namanya? Apa ya, lupa. Pokoknya aku kan kita nanya 2 warga. Nah kalau Pak Udin yang di depan. Iya yang aku tak turun. Iya yang bukan yang itu. Kalau yang dia ngomong masalah ada kayak darah di pohon-pohon ini gitu loh. Itu kan tuh kayak darah ya. Dia berbeda banget tuh. Iya, yang lain warnanya warna hijau, rada coklat itu. Ini kan satu kan di sini kan, satu tuh ya, situ ya. Satu. Nah, yuk kita jalan lagi. Nah, 2 di sini nih. Nah tuh, tuh ada uang tuh. Mana uang? Tuh, ada uang, recehan. Jangan diambil. Katanya kalau kita ngambil uang di tempat-tempat kayak gitu tuh apes. Iya, pernah kan ada pengalaman yang kayak gitu, yang ngambil buat jajan terus apes. Masa? Kalau nggak mati suri dia kenapa-napa. Nah. Tapi dulu sih Kak, aku tuh sebenarnya ada curiga, ada kayak aku sih ngeliat kayak ada tali kan. Gimana? Hah? Gimana? Tapi aku nggak tahu itu bener apa enggak sebenarnya dari awal. Tapi talinya itu tidak sesuai ekspektasi aku sebenarnya, tapi nggak tahu dia bener apa enggak. Sebentar ya. Nah ini kan mobil saya sebetulnya. Nah sebentar. Tuh. Oh iya. Tadi sih aku udah lihat sebenarnya, tapi aku mikir bahwa itu ya udah. Tali apa akar sih? Nah aku kira akar pertamanya. Terus kan tadi kan sebelum kita kesini kan aku bilang, oh aku lihat kayak akar kayak tali. Lah itu kamu coba pegang itu akar apa tali? Aduh, naik ya. Apa kamu yang memegang nih? Kamu memegang nih. Kamu megang. Itu akar apa tali ya? Tapi kalau lihat di atas gitu kayak bukan akar sih. Kalau akar kan kayak nyatu kan sama pohon, tapi itu aduh. Awas Kak. Iya. Bentar. Awas Kak. Akar. Tali. Wah, oh iya. Ini tali kan. Oh iya. Tali nih. Oh iya, tali. Itu bosok banget ya saking lamanya. Tali. Ini kalau sekali tarik udah hancur nih. Ika. Tali. Serem banget. Tali. Gila, masih ada beneran nggak ada yang nyabut loh Kak. Beneran kata warga yang kita tanya nggak, bener-bener nggak ada yang berani nyabut loh talinya tuh.
Iya aku dengar. Nah, ini sebentar aku ngomong lagi tadi. Aku lupa tahu cuma aku tadi. Aku bodo amat. Ini aku lihat aku nggak ada suara. Kak, langsung ada suara toke, Kak. Aku juga dengar. Kak. Coba dong kamu dong, gunain. Aduh. Sini. Ini juga, aduh sobat-sobat. Sebentar aku hilang sobat-sobat. Oh ini. Kira sebentar aku udah bersama setan. Tapi tadi aku dengar suara sobat-sobat, sumpah. Aduh, susah banget ini dengan kamera. Coba kamu fokus nih, Kar. Kamu kan bisa merasakan lebih dalam dibanding aku, ya. Dan kamu bisa merasakan lagi nih, suara itu dari arah mana, Kar? Itu kayak ada celah deh sebetulnya. Itu celah, Kar. Kayak ada kayak seakan-akan pintu gerbang masuk ke apa gitu, Kar. Iya, ada celah deh. Sebetulnya kayak ada sesuatu ya. Wah ini pintu. Kar. Kalau udah. Kalau kamu nggak kuat jangan. Aku nggak mau kamu drop lagi kayak waktu lagi kita di Jawa Timur itu. Aku nggak mau. Dadah. Jadi masak. Yuk. Kar. Dadah. Jadi masak. Kar. Jadi paksa. Jangan dipaksa. Aku nggak mau. Kalau kamu drop lagi ketika kayak gini nggak mau. Aku nggak mau. Iya. Oke sobat-sobat, daripada ini malah drop nggak karuan. Jadi kita sih menduga sobat ya. Kita sih menduga bahwa itu adalah talinya ya, bekas wanita tua itu atau nenek-nenek itu bunuh diri. Aku sih nggak pernah membenarkan apa yang dia lakukan. Ini bunuh diri itu salah. Hukumnya dalam neraka. Ada suara. Jelas banget. Iya. Kar udah nggak usah. Nanti dulu aja. Oke sobat horor. Jadi di sini saya akan taruh kamera. Nanti saya akan taruh kamera di sini sobat horor. Untuk memperlihatkan barangkali ada penampakan di sini. Saya akan taruh kamera di sini. Saya akan taruh kamera di sini. Itu kamera ketiga saya akan taruh sini. Kamera pertama saya akan taruh di Sekar. Kamera kedua saya akan taruh di dalam tenda sana sobat horor. Oke. Malam bakal gila banget sobat horor, sumpah. Tuh ya sobat horor, pohonnya nggak kelihatan sobat horor ya. Tuh mana tuh? Ya sampai atas tuh jauh banget sobat horor. Ini pada lebih dari 10 meter kayaknya. Oke, yuk Kar. Oke, udah jangan ditukar. Tuh kan. Biasa gitu sobat horor. Kalau tabrakan antara energi manusia dengan energi goib, itu kalau nggak bisa nerima itu pasti antara pusing dan muntah. Kar udah nggak usah. Udah Kar, ayo Kar. Jadi ini aku taruh kamera pertama di sini. Kamera kedua aku taruh di tenda aku. Kamera tiga taruh di tempat tadi yang kamu pengen muntah-muntah gitu ya. Jadi ingat ya Kar. Kalau ada apa-apa, kamu teriak aja atau kamu datangin aku. Paham gak maksudnya? Jangan kamu pendam sendiri, jangan kamu rasakan sendiri ya. Karena kamu sedang tidur di sebelah pohonnya persis. Iya, Kak. Paham? Ya, ini aku jaga-jaga, aku taruh kamera ini. Ya barangkali tiba-tiba ada penampakan atau ada suara-suara yang terekam. Oke, aku tinggal dekat ya. Bentar, ini perlu maju lagi, aku taruh kamera ya. Kamu kurang sana lagi coba. Oke, aman ya. Sebentar aku tinggal dulu sebentar ya. Aku harus kembali ke tenda. Gila di sini aja merinding apalagi di tenda. Dengar ya, istirahat. Pusing. Oke sobat horor, khusus kamera ini adalah kamera berbeda sobat horor ya. Jadi di kamera ini nanti semoga aja bisa menangkap penampakan yang kalian inginkan. Dan saya berharap di kamera ini benar-benar jangan sampai kena serang ya. Karena beberapa waktu lalu kan saya selalu kena serang sobat horor. Dari kamera-kamera yang saya tinggal, entah kamera jatuh, kamera mati, atau kamera apa. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tahu bahwa niat kita, ya mereka tuh tahu dari niat kita sobat horor ya. Tapi semoga aja bisa nangkap penampakan atau nangkap suara apapun itu sobat horor ya. Oke, saya akan tinggal kamera ini kedua apa ketiga lah, pokoknya nggak tahu lah sobat horor ya. Saya akan tinggal kamera di sini sobat horor. Tenda saya di sana sobat horor ya. Let's go. Oke, saudara.
Aduh, ini jujur aku merinding banget sebetulnya. Entah, aku ngerasa ya di depan sini ya, walaupun aku udah tutup semua ini, aku ngerasa seperti ramai banget sebetulnya. Ya itu yang tak terlihat ya pasti ya. Kalau terlihat mah masih mending ya banyak orang. Ini hawa udah beda banget. Dan bener yang dikatakan oleh Sekar bahwa di depan sini seperti pohon ini tuh seperti kayak pintu kerajaan, sebuah kerajaan yang memang tidak terlihat itu. Ya mungkin kalau bagi orang-orang indigo atau orang-orang yang lain bilangnya itu kalau kerajaan itu kerajaan yang kayak di Alas Roban, Alas Purwo atau Alas Blora atau di Laut Selatan. Ya ini sama seperti itu, cuma ini mungkin apa ya, mereka tuh membangun kerajaan sendiri yang tidak terlihat gitu loh, dan diketuai oleh siapapun itu aku nggak penting juga, cuma hawanya bener-bener nggak enak banget sebetulnya, dan aku juga merinding banget cuma. Dan memang yang menjadi di benakku, kenapa nenek itu suara apa di depan sana ya? Ya itu sebetulnya nenek itu tuh yang aku pikir dia tuh benar-benar meninggalnya emang dia bunuh diri, dalam arti emang dia sudah rencanakan, apakah dia hanya sekadar lewat di sini gitu. Aku juga bingung, itu yang menjadi misteri sebenarnya. Cuma udah biarin aja, tidur nyantuk aku tuh. Aduh sebetulnya, aduh puji Tuhan. Nggak bisa tidur. Apa mana sih? Ini. Cucu ni siapa? Saya Upin. Ini adik saya, Ipin. Kami kembar. Betul-betul? Dia 5 minit awal je. Tengok kau berdua. Teringat atuk pada cucu atuk. Mereka pun kembar. Atuk rindu ke? Dah lama. Apa sih? Kaget. Ada suara. Ada suara.
Aduh, Bakar. Buka. Hah? Buka. Ini sekarang bukan, ah? Hah? Kenapa kamu? Hah? Hah? Kenapa? Tadi pas tidur bangun. Aduh, bentar aku nyawa aku belum kumpul. Dah. Kamu kenapa lagi, Sumpah? Kenapa kamu kenapa? Bangun ada suara yang di mobil tuh kayak duk gitu loh, terus sama aku dengar suara kayak nafas yang keras. Di mobil duk. Oh, kayak tadi yang kita makan. Aduh. Apa lagi? Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu nggak lanjut tidur aja? Kaget Pak, takut barangkali tadi itu. Kita aja deh. Kamu kan tadi kan juga sebelum kita emang niat mau tidur ini kan kamu ngerasa bahwa hawa nggak enak kan? Gimana kalau mana orang ini? Sekarang apa mau kamu terusin aja tadi energi yang kamu kan ngeliat kamu ngerasa kayak kamu enak gitu kan? Coba kamu lihat aja deh, coba deh. Iya mau. Kalau mau aku matiin kamera itu dulu. Iya. Mau gitu, kamu lihat dulu. Tapi jangan terlalu berlebihan. Ya. Kaget sumpah, nggak bohong. Aku lagi mimpi demi Tuhan, sumpah. Ampun deh, kaget banget. Aku tuh bilang kalau ada apa jangan dituin kan. Maksudnya aku masak kamera tuh bukan kamu untuk respon, biarin aja mereka tuh ada di sekeliling kita. Dan intinya tuh kan ini kan sobat horor, biar sobat horor tuh lihat gitu loh. Oh dia aduh. Ya cepet. Kita dulu mati juga. Kamu gimana itu? Di mana aja tuh, the point aja di mana? Aku nggak tahu ya Kak. Tapi kan Kamu tuh the point aja. kita kan ngerasa talinya kan di sini. Hah? Iya kan? Talinya di sini kan? Iya. Ya itu masih talinya sih, nggak ada lagi tali di sini. Aku tuh Tambang bukan itu gitu, Kak, tambang. feelingnya aku Kak. Hah? Aku tuh lebih ke sini, kenapa ya? Hah? Wah ini loh. Nih. Aku naik aja ya. Kar. Jangan berlebihan. Apa Kar. sih? Jangan berlebihan. Kakak katanya bilang suruh cari tahu. Aku mau cari tahu Kak. Gak usah ganggu, bisa nggak? Tapi jangan berlebihan sampai kamu naik kayak gitu nih. Kalau ada apa gimana, Sekar? Diam. Ini orang ampun. Nih, apa lagi nih? Emang di sini ada suara sumpah kabung. Ada suara semua. Kar. Ada suara Kar. Kar turun. Kar, aduh malah muntah kayak gitu. Kamu apa? Hah? Dia nunjukin. Tidak ada suara sumpah. Aku lihat Sumpah mukanya. sobat horor tadi denger nggak? Lihat Aduh. mukanya. Muka siapa? Itu yang kandung diri di sini. Terus gimana? Tahu. Aku lihatnya dia. Hah? Dia itu Gimana? sakit tapi bukan sakit karena mati Kak. Maksudnya? Maksudnya yang aku rasain tuh dia kayak hatinya tuh sakit loh. Perih. Kayak gitu. Bentar. Berarti kalau secara spiritual yang kamu rasakan adalah dada kamu sesak. Oh, oke sobat horor. Kar. Aduh. Sobat horor, jadi gini sobat horor, aku jelasin ya sobat horor. Dia kayak Ini yang dirasakan sama Sekar adalah dadanya dia sakit. Berarti menunjukkan bahwa amarah atau aura dari apa? Dari sosok ini itu penuh dengan kesakitan sobat horor. Intinya gitu sobat horor. Itu yang dirasakan sama Sekar. Kar, aduh. Kar udah jangan berlebihan Kar udah. Ayo. Kar. Udah ayo. Jangan berlebihan Kar. Ayo. Jadi bilangin apa jangan berlebihan kok. Tapi tadi sumpah sobat horor. Sumpah. Kar bentar, tunggu sebentar. Aku tuh dengar suara, nggak bohong. Sumpah suara. Jelas banget sumpah, nggak bohong di bawah sini. Di sini nih sobat horor sumpah. Tadi aku dengar di sebelah sini sumpah. Nggak bohong. Aduh. Ngeblur sobat horor. Nah gini nih ngeblur nih. Nih. Nah ini ngaco nih kalau udah ngeblur nih. Ada penampakan kan nih baca-baca nih. Waduh merinding aku nih. Blur nih. Ayo gak, udah fokus lagi. Tadi ngeblur nih sobat horor nih. Tadi sumpah ada suara di sini sumpah. Wow, sumpah.
Aduh, ini bodoh banget sumpah. Gak berani. Aduh, sekarnya tuh. Kartu bukan. Aduh. Aku bilang apa? Ya kamu penasaran boleh Kar, tapi jangan terlalu berlebihan, tau nggak? Energi kamu tuh gampang habis untuk melakukan hal kayak gitu. Udah, kamu jadi malah makin drop begitu. Udah, kamu tidur aja Kar, tidur aja. Udah, tidur aja. Tidur, dan kalau ada suara apapun jangan didengerin, bang, maksudnya. Tahu nggak? Aduh. Malah muntah-muntah ada apa gitu. Ini kamera masih nyala nggak sih? Kamera masih nyala ya. Kamera akan standby terus di sini. Ya, uangnya. Pokoknya kalau ada apa kamu teriak aja. Tapi kamu kalau usahakan kalau ada suara apapun jangan didengerin. Ya, tolong. Paham nggak? Oke. Aku tinggal ya.